Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaila Kezia Madia, nomor absen 17 dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, ciri-ciri, macam-macam, struktur, dan kaidah kebahasaan dari sebuah karya tulis ilmiah. Baik, untuk yang pertama, apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah itu sendiri? Nah, di sini saya akan menyampaikan dua pengertian dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Dan untuk yang kedua, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan fakta, disusun dengan sistematis, logis, objektif, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya, tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah diantaranya, untuk yang pertama, sebagai sarana untuk melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, karya tulis ilmiah tersebut diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang ketiga, karya tulis ilmiah dapat menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa maupun mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang terakhir, karya tulis ilmiah dapat melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kemudian, dapat juga digunakan untuk melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, dan juga dapat digunakan untuk mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, dan juga untuk meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, serta menjadi bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Untuk yang pertama, yaitu sistematis, yang artinya susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, kemudian pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Yang kedua, yaitu logis. Artinya, isinya itu dapat dipahami dan diterima oleh akal sehat. Yang ketiga itu objektif. Artinya, pernyataannya didasari oleh pandangan umum, tidak boleh didasari oleh pandangan pribadi. Dan yang terakhir itu faktual. Artinya, kebenaran di dalamnya didasarkan oleh kenyataan yang sesungguhnya dan tidak imajinatif. Selanjutnya di sini ada 3 macam bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama itu jenis populer. Contohnya yaitu majalah atau koran, yang sifatnya itu mana suka, yang artinya sekenanya. Yang kedua, ada jenis semi formal. Contohnya yaitu makalah atau laporan, biasanya bersifat baku. Yang ketiga, ada jenis formal. Contohnya yaitu skripsi, tesis, disertasi, yang sifatnya itu baku. Sekarang kita masuk ke dalam struktur dari karya tulis ilmiah. Di sini saya membagi 2 struktur berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu struktur karya tulis ilmiah populer. Terdiri atas pertama ada judul, kedua nama penulis, kemudian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dan untuk yang kedua yaitu struktur karya tulis ilmiah semi formal dan formal. Kenapa saya satukan untuk semi formal dan formal? Soalnya isinya itu gak beda jauh alias hampir sama. Jadi strukturnya itu terdiri atas yang pertama itu judul, yang kedua itu pendahuluan. Nah, sini pendahuluan itu berisikan latar belakang dari apa yang akan kita teliti, kemudian rumusan masalah dari penelitian tersebut, dan tujuan penelitian tersebut,
Selanjutnya, ada metodologi. Nah, metodologi itu terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metodologi kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Metodologi kualitatif adalah metodologi penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Untuk yang keempat, yaitu pembahasan. Ini berisi kajian teori. Yang kelima yaitu simpulan atau saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Dan untuk saran, biasanya tentang pandangan penulis mengenai hal yang dibahas atau yang diteliti. Dan untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Di sini ada 4 kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu menggunakan impersonal. Nah, di dalam karya tulis ilmiah menggunakan impersonal itu harus memakai kata penulis atau peneliti, tidak boleh yang lain. Yang kedua, menggunakan kalimat reproduksi, yang artinya tidak ambigu. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat pendefinisian. Dan yang keempat yaitu menggunakan makna kata denotasi. Apa sih makna kata denotasi itu? Dan apa perbedaannya dengan makna kata konotasi? Makna kata denotasi merupakan makna kata yang tidak mengalami perubahan atau disebut juga bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan makna kata konotasi itu kata yang sudah mengalami penambahan atau bermakna ganda. Nah, sudah selesai pembahasan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Kaila Kezia Media, pamit undur diri.